Pelaku terorisme biasa dilakukan secara berkelompok, tetapi tak menutup kemungkinan bertindak secara individu. Negara-negara dunia seringkali dihadapkan pada peristiwa yang menyita perhatian global. Banyaknya isu-isu yang berkembang saat ini tak lepas dari isu terorisme yang selalu menjadi perhatian dunia. Kasus terbaru, kepolisian kota Dortmund, Jerman menangkap 2 orang terduga perencana penyerangan menggunakan ledakan bahan kimia yang mematikan. Sejumlah barang bukti bahan sianida dan racun resin ditemukan di kediaman pelaku. Dan salah seorang perencana penyerang diketahui merupakan pria asal Iran yang berumur 32 tahun. Sementara itu, seorang lainnya belum disebutkan identitasnya oleh kepolisian setempat. Keduanya ditangkap polisi di tempat tinggalnya di wilayah utara kota Dortmund. Lantas, apa yang diperlukan dalam kerjasama internasional atas darurat kasus terorisme? Untuk membahasnya, saat ini saya sudah bersama dengan jurnalis senior Nuim Hayat dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim, selamat pagi waktu Jakarta dan selamat siang waktu Melbourne, Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Melbourne, selamat pagi waktu Jakarta. Bang Nuim, ini yang kita bahas ini cukup ngeri-ngeri sedap nih Bang Nuim. Terorisme. Bang Nuim, di berbagai negara waspada akan adanya aksi terorisme. Bagaimana pandangan Bang Nuim tentang terorisme itu sendiri yang sangat mengancam warga gitu Bang Nuim? Ada kebablasannya dalam hal ini. Awalnya terorisme itu merupakan satu perjuangan. Seperti yang pernah misalnya dilakukan oleh orang-orang Yahudi di bawah Menachem Begin, yang sekarang adalah Israel, menyerang hotel yang terkenal namanya The King David Hotel Raja Daud di apa yang sekarang adalah Israel, karena mereka ingin memerdekakan, karena ingin mendapatkan tempat untuk menjadi wilayah mereka yang bisa disebutkan sebagai wilayah orang Yahudi atau Israel. Tetapi kebablasan kemudian, sekarang banyak yang mengatakan ini semua terjadi karena adanya ketidakadilan terhadap bangsa Palestina. Tapi itu barangkali merupakan satu alasan yang disampaikan ketika Presiden Amerika George W. Bush mengikrarkan perang terhadap terorisme atau perang terhadap teror. Ya, orang terus menerima bahwa sebenarnya yang disebutkan terorisme itu sekarang ini adalah orang-orang Muslim yang melakukan perangan. Apa tujuannya benar atau tidak benar, itu tidak lagi diperhitungkan. Ternyata bahwa kalau teroris itu pasti Muslim. Padahal orang tidak melihat ada terorisme bukan Muslim, tetapi tidak diangkat ke permukaan. Katakanlah seperti yang terjadi terhadap misalnya masyarakat Rohingya di Myanmar, dahulunya Burma. Berapa ratus ribu orang Rohingya yang diteror sehingga mereka terpaksa hingga ke Myanmar. Mereka sudah berada di sana sejak turun-temurun. Nah, belakangan ini yang paling dahsyat yang juga tidak mendapatkan perhatian oleh media internasional adalah yang disebutkan Hindutva. Hindutva ini diciptakan di tahun 20-an dan biasanya dikatakan ini sama saja dengan fasisme. Yaitu orang-orang Hindu yang tidak suka kepada minoritas yang berada di India. Nah, minoritas ini bukan hanya Muslim. Mereka juga tidak suka misalnya kepada orang-orang Sikh yang agamanya bukan agama Hindu, tetapi agama Sikh di bawah pimpinan waktu itu barangkali penciptanya adalah Guru Nanak dan lain sebagainya. Nah, Hindutva ini lebih dahsyat lagi. Mereka misalnya punya sekarang ini lambang mereka, dan ini mereka tunjukkan ketika mereka misalnya mengadakan pawai di Amerika Serikat, mereka menggunakan traktor atau bulldozer. Kenapa traktor atau bulldozer? Karena alat inilah yang dipakai di India untuk menghancurkan rumah orang-orang miskin, orang-orang Muslim, atau untuk menghancurkan perusahaan-perusahaan orang Muslim dan lain sebagainya. Jadi terorisme yang banyak digembar-gemborkan itu adalah yang barangkali disesuaikan dengan apa yang dikatakan Presiden Amerika George Bush yang mengatakan perang suci, crusade atau perang salib terhadap terorisme, dan seakan-akan itu adalah peperangan terhadap orang-orang Muslim yang dikatakan sebagai teroris. Itu yang menjadi masalah sekarang ini barangkali. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi di Tiongkok, apa yang terjadi di Xinjiang, di Uighur, kan yang menjadi mangsanya bukan non-Muslim, jadi mangsanya justru Muslim. Tetapi karena itu tidak begitu terdengar teriakan umat manusia menentang tindakan-tindakan seperti itu. Kita mengakui bahwa menamakan ISIS, Ad-Dawlatul Islamiyah fil Iraq wa Syam, atau gerakan Islam
di Lebanon, di Syria dan di Irak. Itu adalah suatu perbuatan durjana sekali dengan menggunakan nama Islam karena tidak pernah direstui oleh ajaran Islam apa yang mereka lakukan. Jadi terorisme ini sekarang sudah menjadi seakan-akan bagian dari kehidupan kita dan memang sudah merupakan sesuatu yang dari sejak zaman dahulu kala sudah ada. Nah, Bang, kalau tadi terkait ISIS gitu, Bang. Terorisme itu kan sepertinya kan dibungkus gitu, Bang. Dibungkus untuk kepentingan segelintir orang. Kita tahu lah, Bang, sewaktu Indonesia dijajah pun juga kita kan sebagai warga juga disebut sebagai ekstremis, itu juga mungkin bagi pihak VOC sana atau Belanda juga menyebutnya sebagai terorisme. Nah, kembali ke masalah ISIS, Bang. Apa yang menjadi sorotan Abang dengan kepercayaan yang menjadi pemicu aksi terorisme ini, Bang? Apakah yang mereka lakukan ini sebenarnya sama tujuannya? Atau memang hanya menimbulkan kegaduhan saja di dunia gitu, Bang? Ini mereka menggunakan seakan-akan kalau mereka menggunakan nama Islam itu bisa mendapatkan pembenaran. Tidak bisa mendapatkan pembenaran tindakan yang sangat sembrono karena apa yang dilakukan oleh ISIS itu atau ISIS atau Al-Dalawatul Islamiyah di Irak Masyam itu adalah suatu kedurjanaan yang sangat luar biasa. Mereka menganiaya, mereka menzalimi orang-orang yang tidak berdosa. Bagaimana? Kan dalam Islam itu ada namanya Darul Harb, Darul Salam. Darul Harb itu kalau memang terjadi peperangan boleh. Peperangan pun di dalam Islam itu aturannya sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh antara lain Profesor Krishnamurti dari India, seorang Hindu. Dalam Islam itu perang itu bukan hanya asal membunuh saja. Rasulullah itu memperingatkan dan sahabat-sahabat seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan ya perang tapi tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh orang tua, tidak boleh bunuh orang yang sedang beribadah, tidak boleh meracuni air minum, tidak boleh menebangi pohon-pohon buah-buahan dan lain sebagainya. Begitu keras dan begitu mereka berhenti kita juga mesti berhenti, tidak boleh diteruskan. Kalau mereka sudah berhenti kita tidak boleh melanjutkan peperangan. Istilah dalam Al-Qur'annya itu kamu boleh membela diri karena izin yang diberikan kepada muslim waktu itu untuk berperang adalah untuk bela diri. Tetapi dalam bela diri pun dikatakan wala ta'tadun, jangan sampai berlebihan. Nah, ini sebenarnya aturan yang ini sangat bagus. Tetapi mereka yang mengaku sebagai muslim lalu bertindak sebagai teroris, seakan-akan mereka ini dibayar. Ada yang membayar mereka untuk menjelekkan nama Islam. Tidak ada dalam Islam itu hilangnya satu nyawa manusia tanpa pembenaran sama dengan hilangnya nyawa seluruh umat manusia. Nah, begitu. Dan selamatnya satu nyawa di dalam Islam itu berarti selamatnya nyawa seluruh umat manusia. Itu ajaran Islam yang sebenarnya yang tertera di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi ya apa boleh buat, sudah terlanjur. Dan orang-orang Islam yang tidak mengetahui tentang soal ini, ya mereka ikut-ikutan melakukan yang mereka anggap adalah suatu perjuangan, padahal itu bukan perjuangan yang diredai dalam ajaran agama Islam. Bang, mungkin sebagian ya yang dicap terorisme itu merasakan bahwa ingin perang salib terjadi lagi gitu, Bang. Benar nggak sih, Bang? Mungkin saja, tapi kan itu tidak masuk di akal. Dalam keadaan seperti sekarang ini kan tidak mungkin lagi terjadi perang seperti itu. Walaupun di tempat-tempat tertentu kalau kita lihat apa yang terjadi di India, ini yang aneh bin ajaib. Di India ini tidak mendapatkan sorotan. Tidak mendapatkan sorotan, padahal begitu banyak yang mengakui Hindutva itu adalah gerakan fasis yang sangat anti terhadap kaum minoritas. Mereka itu mengatakan apa? Bahwa Perdana Menteri Narendra Modi itu Maulana Modi. Kenapa Maulana Modi? Oh, karena dia melarang pengerusakan rumah-rumah orang Muslim. Oh, dia memberhentikan seorang juru bicaranya karena telah menghina Rasulullah SAW dalam suatu acara televisi. Itu mereka anggap suatu perbuatan yang sangat keji. Harusnya yang seperti itu dihormati dan dianggap sebagai pahlawan, bukan malahan disisihkan. Nah, ini yang terjadi, tapi orang tidak seakan-akan tidak melihat semua ini. Karena sekali lagi, karena korbannya umumnya adalah Muslim. Barangkali Nurdian juga tahu bagaimana mereka dengan enaknya membongkar sebuah masjid yang dibangun dalam abad ke-17, ya, Masjid Babri, dibongkar begitu saja. Kenapa? Oh, ini katanya tempat ini adalah tempat kelahiran Dewa Ram kami katanya. Makanya masjid ini tidak berhak untuk ada di sini. Dibongkar dan oleh Mahkamah
Agung India ya dibenarkan tindakan itu, tapi dengan catatan harus diberikan ganti tanah lain untuk membangun sebuah masjid seperti ini. Jadi banyak hal-hal yang terjadi sekarang ini, apa boleh buat, juga dikarenakan kesalahan sebagian umat Islam, sebagian kecil umat Islam, ya apa boleh buat, terus memberikan, kata orang kita, rusak susu sebelanga menilai titik ini yang terjadi sekarang ini. Kalau yang disebutkan perang salib tadi tidak akan terjadi karena sudah selesai. Maksudnya Barat sudah membalas dendam. Kekalahan mereka di tangan Salahuddin Al-Ayyubi, ya, setelah mereka balas dendam dengan melakukan penjajahan di mana-mana. Kita mengetahui, Nurdian mengetahui bahwa Belanda baru-baru ini meminta maaf. Sampai dikatakan oleh orang Inggris di Jakarta, katanya, menir, artinya Tuan, kenapa baru sekarang minta maaf? Begitu lama melakukan penjajahan. Kita tahu Jerman melakukan penjajahan, Belgia, Inggris, Belanda, Prancis sudah melakukan. Mereka sudah menebus kekalahan mereka barangkali di tangan Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu itu. Tapi sekarang tidak akan mungkin timbul apa yang disebutkan sebagai perang salib. Kalaupun ada, itu hanya barangkali dalam batas-batas perdebatan intelektual antara orang-orang lain agama. Itu saja yang mungkin terjadi. Iya, Bang. Tapi sepertinya kegiatan sentimen anti-Islam itu justru menguat di zamannya Narendra Modi, Bang. Benarkah seperti itu, Bang Nuim? Dengan Iskandar ya, Bang, bukan dengan Nurdian. Iya, karena dan apa yang terjadi, dia sendiri sebenarnya masih punya beban. Dalam artian waktu dia menjadi menteri besar, itu pernah terjadi pembantaian yang cukup mengerikan ya terhadap umat Islam di India. Tapi tidak ada kesudahannya dan dianggap bahwa sudahlah itu sudah berlalu dan lain sebagainya. Dan kemudian dia merapatkan diri dengan antara lain Arab Saudi, dan ketika dia disambut dengan luar biasa ketika tiba di Arab Saudi dan lain sebagainya, mungkin dia mulai berubah, mulai berpikiran. Tapi ada satu hal, dia sendiri tetap melarang jangan sampai Muslim yang pernah berkuasa di India, yang pernah membuat India begitu terhormat dan lain sebagainya, tidak boleh dianggap sebagai pahlawan dan tidak boleh diperlakukan sebagai pahlawan. Jadi mengingatkan bahwa ketika saya pergi ke Taj Mahal di Agra, ya, di India, pemandu wisata saya seorang Muslim, kalau tidak salah namanya Pak Faruk, dan dia katakan, kami tidak dibolehkan untuk menggembar-gemborkan bahwa Taj Mahal yang begitu luar biasa adalah hasil dari kerja arsitektur Muslim, pekerja Muslim dan lain sebagainya. Tidak boleh disebut-sebut itu. Jadi mau dikatakan cukup ini dibangun oleh orang India, titik. Bahwa mereka Muslim tidak boleh disebutkan. Jadi ada hal-hal yang barangkali tidak objektif dalam hal ini. Tapi ya sudah, tidak menjadi persoalan kalau memang demikian. Karena biar bagaimanapun sejarah tetap mengatakan bahwa Taj Mahal itu dibangun oleh Shah Jahan. Shah Jahan itu adalah seorang Muslim dan lain sebagainya. Jadi semua ini terjadi, tetapi tidak begitu meriah disoroti. Ya, ini yang mengherankan. Nah, tadi seperti yang Nurdian katakan, 2 orang di Jerman ditangkap, nah itu menjadi berita internasional. Ya, karena apa? Karena mereka Muslim. Dan bakal korban mereka itu adalah non-Muslim. Bisa diperkirakan kira-kira akan non-Muslim. Jadi itu sesuatu yang akan menjadi dibesarkan oleh media, dibesar-besarkan oleh media. Ini yang ketidakadilan seperti ini yang ingin kita koreksi kalau mungkin. Kita koreksi. Karena terorisme itu terjadi di mana-mana. Di Amerika itu cobalah bergantian pembantaian baru-baru ini. Terjadi juga pembantaian, penembakan dan lain sebagainya. Nah, ini tidak diangkat sebagai kasus terorisme non-Islami, tidak ada. Sebab di Amerika menurut suatu penelitian mengatakan bahwa sebenarnya yang lebih banyak membuat keonaran di Amerika itu adalah kalangan kulit putih garis kanan, yang radikal, yang sangat fanatik, yang sangat garis kanannya. Tapi tidak begitu banyak diberitakan. Kecuali kalau memang ada Muslim yang terlibat. Jadi yang kita melihat di sini soal objektivitas, ya, objektiflah dalam hal ini. Jangan terlalu berpihak ke satu golongan, tetapi seakan-akan tidak mempedulikan golongan lain, biarpun golongan itu menjadi korban. Baik, Bang, peristiwa 9/11 dikenal sebagai tragedi serangan terorisme di Amerika Serikat kala itu ya, Bang. Sekumpulan teroris meruntuhkan menara kembar World Trade Center di New York pada 11 September 2001. Dan tragedi tersebut menewaskan ribuan orang, menjadi teror terburuk sepanjang sejarah Amerika.
Apakah yang bisa kita petik dari kelamnya sejarah tragedi Menara Kembar WTC tersebut, Bang Nuim? Menarik sekali. Karena ini masih banyak dia pernah seorang wartawan senior di Amerika meminta maaf ketika diwawancarai oleh BBC. Kenapa? Karena kami sebagai wartawan di Amerika tidak mengajukan cukup banyak pertanyaan mengenai peristiwa apa yang disebutkan 9/11, 9/11 yang seperti Nurdian katakan tadi, yaitu serangan terhadap menara World Trade Center. 3.000 orang yang tewas, termasuk ada orang Indonesia di dalamnya. Begitulah kira-kira 3.000 orang. Nah, menurut suatu lembaga penelitian di Amerika yang bernama Global Research, di situ dikatakan, baru beberapa hari yang lalu sebenarnya, dia mengatakan, dibanding dengan jumlah korban jiwa dalam serangan 9/11 atau tanggal 11 bulan September tahun 2001, itu Amerika telah melakukan pembantaian terhadap umat manusia yang jumlahnya 10.000 kali lebih banyak dari yang di Amerika. Seperti dikatakan oleh majalah kedokteran yang sangat dihormati di dunia ini, The Lancet dari Inggris, yang awalnya terbit tahun di abad ke-19. The Lancet mengatakan masuknya Amerika ke Irak dengan dasar kebohongan, dengan dusta yang dilakukan oleh George Bush, telah mengakibatkan paling sedikit 600.000 warga Irak yang tidak berdosa tewas. 600.000. Tapi siapa yang mau mengangkat persoalan ini? Ini diangkat oleh The Lancet. Lancet ini adalah majalah kedokteran yang pertama kali terbit di Inggris di abad ke-18, abad ke-19. Tidak ada yang mau mengangkat soal ini. Persoalan di penjara Abu Ghraib di Irak misalnya, perlakuan terhadap tahanan Muslim yang dilakukan, yang dilecehkan sedemikian rupa oleh tentara Amerika. Tidak ada yang mengangkat soal ini. Percayalah, Nurdian, ini terjadi. Lancet mengatakan 600.000 orang di Irak tewas, orang-orang tidak berdosa, ada anak, perempuan, dan lain sebagainya, gara-gara masuknya pasukan Amerika ke Irak. Jadi kalau dibanding dengan apa yang terjadi tanggal 11 September tahun 2001, tapi itu diingat terus. Wah, itulah karena hebatnya diolah terus. Jadi orang hanya ingat yang 3.000. Yang 600.000, alah itu Muslim. Kenapa mesti dipikirkan, mesti diingat-ingat? Ya begitu kira-kira. Ini bukan seseorang yang mengatakan ini dalam keadaan marah, tetapi dalam keadaan sedih melihat bahwa objektivitas itu seakan-akan dilupakan dalam kasus seperti ini. Jadi kalau tadi mau diangkat persoalan apa yang terjadi di New York, banyak yang mempertanyakan apakah mungkin tuh orang-orang Arab yang disebut kadrun itu baru belajar bawa pesawat ringan 3 bulan bisa mengambil alih pesawat jet. Saya pernah berbicara dengan seorang pilot Garuda Indonesian Airlines ketika terjadi persoalan ini, dan dia mengatakan, Bang, tahu ya Pak ya, tapi saya minta maaf Pak, katanya, kalau Bapak mengatakan setelah 3 bulan belajar terbang, katanya bawa pesawat ringan, lalu bisa mengambil alih pesawat jet yang kecepatannya terbang 800 km 1 jam katanya, dan kemudian kalau kita mau terbang itu Pak, katanya, kita nggak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan, istilahnya trajektori, nggak boleh Pak. Kalau di Amerika kita keluar dari jalur itu langsung apa yang dinamakan NORAD, North American Air Defense System, jadi pertahanan udara Amerika Utara, pertahanan udara Amerika Utara. Kalau ada pesawat yang melenceng dari jalur yang telah ditetapkan, itu pesawat F-15, pesawat tempur akan naik, mengejar, kembali ke kamu. Ini kok bisa terus-terusan berapa puluh menit antara yang satu dengan yang dua, nggak ada. Mana itu pesawat tempur Amerika kok nggak diterbangkan untuk mengusung atau mengangon kembali ini pesawat yang sudah keluar dari jalurnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang juga sulit untuk dijawab, karena seperti dikatakan oleh sang pilot dari Garuda tadi, 3 bulan nggak bisa Pak. Kita ini bertahun-tahun untuk bawa pesawat yang kecepatannya 800 km sejam. Kemudian kalau mau belok kiri, belok kanan itu tidak seperti mobil Pak. Pasti mobil itu kasih sign, kita belok. Nggak bisa Pak, kita ada angin, bicara angin, ini itu. Jadi katanya susah, dia mau mengatakan susah untuk percaya bahwa orang yang Arab-Arab yang baru belajar 3 bulan bawa pesawat ringan itu bisa mengambil alih pesawat jet katanya. Ya itu wallahu alam, ya kita tunggulah. Mungkin nanti di masa depan akan ada yang mengangkat kembali persoalan ini dan diteliti kembali apakah benar itu dilakukan oleh orang-orang yang
ya dengan senjata pisau untuk motong kardus ya. Mereka mengambil alih pesawat yang sedang mengudara dan memaksa pesawat itu keluar dari jalur terbangnya. Padahal itu tidak dibolehkan. Di seluruh dunia, bukan hanya di Amerika, di seluruh dunia tidak boleh. Harus mengikuti jalur yang telah ditetapkan.